Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini bertemu dengan Bapak. Nama Bapak Firman Wahyu Ilahi, alamat di Cigombong. Bapak mengampu pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk kelas yang diajar sama Bapak untuk kelas 10 IPA sama kelas 10 IPS. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membiasakan diri untuk berdoa. Untuk waktu berdoa, Bapak persilahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, pada pertemuan pertama dengan Bapak ini, Bapak akan mengajar untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk pertemuan pertama ini, kita harus tahu dulu apa itu prakarya dan apa itu kewirausahaan. Prakarya dari kata pra dan karya. Pra itu sendiri berarti belum terjadi dan karya itu sebuah hasil, berarti sebuah hasil yang belum terjadi. Dan untuk kewirausahaan sendiri itu berasal dari kata wirausaha. Wirausaha itu berarti membuat sesuatu yang menghasilkan income. Wirausaha sendiri terdiri dari dua kata. Wira itu berarti usaha dan bisa diartikan juga pejuang, pahlawan, atau manusia unggul. Dan usaha itu berarti melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan sesuatu yang menghasilkan income. Untuk kewirausahaan sendiri, untuk di semester 1 kelas 10 ini kita akan mempelajari materi tentang satu, kerajinan, dua, rekayasa, tiga, budidaya, Untuk kerajinan ini sendiri, mungkin kalian pernah mendengar apa itu kerajinan. Kerajinan di daerah-daerah setempat kalian yang menghasilkan kerajinan. Dan kerajinan sendiri terdiri dari beberapa poin, yaitu ada yang harus pertama dipelajari adalah karakteristik kewirausahaannya. Kewirausahaan itu terdiri dari kata wirausaha, dan menurut asal katanya terdiri dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, orang yang tangguh, orang yang berani, teladan, berbudi luhur, dan berwatak agung. Untuk usaha sendiri berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu yang menghasilkan sesuatu hasil, atau itu laba, bisa disebut juga income. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu percaya diri, berorientasi tugas dan hasilnya, berani mengambil risiko, kepemimpinan jelas, keaslian, berorientasi ke masa depan, dan lain sebagainya.
Untuk poin B-nya, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Indonesia sebenarnya sangat kaya ya untuk budaya tradisionalnya, dan kita dikenal memiliki banyak suku dan bahasa. Untuk suku bangsa Indonesia sendiri terdiri dari 1340 suku. Dan kita memiliki budaya tradisional yang cukup banyak. Itu bisa dijadikan sebagai sebuah sumber inspirasi. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan objek budaya. Budaya non-benda diantaranya kayak pantun, cerita rakyat, tarian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-harinya, budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Seperti sebuah tarian tradisional biasanya membawakan cerita tradisional. Nah, dari sumber inspirasi tersebut, untuk budaya tradisional kita sendiri sebetulnya bisa dibuat sebagai inspirasi untuk membuat suatu kerajinan. Misalnya seperti di daerah Sunda sendiri, kita kan terkenal dengan tarian Jaipong. Nah, si gambar atau penari Jaipong itu bisa kita buat sebuah kerajinan, seperti kita buat pin dengan gambar orang yang sedang menari Jaipong, gantungan, dan lain sebagainya. Budaya tradisional sendiri dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak objek budaya. Budaya non-benda seperti kata Bapak tadi, pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain-lainnya. Untuk poin berikutnya, sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi non-benda. Di antaranya seperti kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Atau bisa juga dikenal dengan 6M, yaitu man, money, material, mesin, dan metode. Atau manusia, uang, bahan, peralatan, dan cara kerja. Untuk kerajinan sendiri belum apa-apa ya, kita kan belajar di pertemuan awal. Pasti kalian pikir kalau Bapak kasih tugas, wah tugas. Sebetulnya kalau kalian dikasih tugas itu harus semangat, karena nanti kalian akan mendapatkan nilai. Ya, tugas kita pertama pada pertemuan ini, tolong amati oleh kalian di lingkungan sekitarmu, cari informasinya, kalian pelajari, bisa dari koran, dari majalah, dari internet, atau dari referensi buku-buku yang lainnya. Dan tolong oleh kalian pelajari juga dari tokoh wirausahawan tersebut di bidang kerajinan yang sukses di daerah masing-masing kalian. Tolong pelajari kisah sukses mereka dan tuliskan hal apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Mungkin untuk pertemuan pertama bersama Bapak kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk kalian tetap di rumah, jaga kesehatan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.